Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah menurunkan air dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Nah, maka begitu juga Allah menurunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Dengan itu hiduplah hati hamba-hambanya yang nantinya akan membuat hamba Allah ini tadi berbuat kebaikan dengan amalan-amalannya yang akan melangit, amalan-amalannya yang akan menghantarkan kepada keridhoannya Allah. Nah, maka salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana manusia mulia, manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dengan kita mengucapkan salam, dengan kita bersolawat, dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, agar Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Nah, semoga di Ramadan kali ini, Ramadan hari ke-8, Allah berikan keberkahan yang tiada batas kepada sobat Mosju sekalian. Dengan apa? Dengan sobat melakukan amalan-amalan yang melangit, hafalan-hafalan sobat senantiasa sobat jaga, senantiasa sobat lantunkan, senantiasa sobat amalkan. Nah, namun faktanya hari ini kita tahu bersama bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai pelita di dalam kehidupan. Karena tempo dulu Al-Quran mampu membawa umat kepada kebangkitan, membawa umat menjadi umat yang terbaik, khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, tapi Al-Quran kini ditinggalkan di dalam kehidupan. Al-Quran tidaklah lagi diamalkan di dalam kehidupannya kita. Al-Quran hanya sekedar menjadi sebatas dibaca, sebatas dihafal, sebatas dikaji. Nah, namun belum beralih ke alam nyata, belum ada di kehidupan nyata kaum muslimin. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tahu bersama, ya kan, bahwa bukan berarti tidak adanya institusi penghafal Al-Quran, makanya Al-Quran hari ini tidak diamalkan. Bukan karena tidak adanya kajian tafsir Al-Quran, bukan tidak ada penghafal Al-Quran, bukan tidak adanya yang mengajarkan kepada kita tentang Al-Quran, bukan tidak adanya ahlul Al-Quran, ya kan, baik itu di anak kecil maupun hingga orang tua ada yang mampu menghafal Al-Quran. Nah, namun kita tidak memiliki institusi yang bertugas untuk menjalankan Al-Quran. Kita tidak memiliki institusi yang menerapkan Al-Quran, yang dimana institusi itulah yang akan meresmikan Al-Quran sebagai hukum-hukum, sebagai sumber, dan sebagai kebijakan-kebijakan bagi umat bernegara. Nah, sobat mulia, kenapa ini semua bisa terjadi? Karena Al-Quran dipisahkan di dalam kehidupannya kita. Nah, suatu ketika istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha, nah, beliau berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ketika ada seruan di antara kalian, manakah kalian pilih? Yang pertama adalah seruan yang menyeru kepada kitabnya Allah, dan seruan yang menyeru kepada kekuasaannya Allah. Nah, orang-orang menjawab, mereka akan memilih orang yang menyeru kepada kitabnya Allah. Nah, namun jawaban Ummu Salamah sungguh di luar dugaan. Tidak, kalian haruslah memilih orang yang menyeru kepada kekuasaannya Allah. Nah, kenapa? Karena kekuasaan Allah ini tadi tidak bisa dipisahkan dengan kitabnya. Nah, fa inna kitaballahi ma'ali sultanillah, bahwa kekuasaan, bahwa kitab Allah dan kekuasaan itu tidak bisa terpisah, itu haruslah disatukan. Nah, sungguh luar biasa pemahaman istri Rasulullah, Ummu Salamah, karena kekuasaanlah yang akan mampu menerapkan Al-Quran ini tadi, dimana, ya kan sobat, kita hari ini hidup
Rasulullah prediksi bahwa innal Qur'an wa sultani sayabtorikon, bahwa kita hari ini ya kan Al-Qur'an itu akan terpisah dengan kekuasaan. Nah, fala tufarikul kitab. Nah, ketika Al-Qur'an itu terpisah dengan kekuasaan, peganglah Al-Qur'an, peganglah kitab. Karena Al-Qur'an gak akan memisahkan dengan kekuasaan ini tadi. Nah, maka sobat, jangan mendukung kekuasaan yang tidak menerapkan Al-Qur'an, kekuasaan yang memisahkan kita dengan Al-Qur'an. Karena sejatinya Al-Qur'an adalah pelita bagi hidupnya kita. Ketika seseorang yang memahami Al-Qur'an dan dia mengerti Al-Qur'an, dia akan berusaha menyatukan Al-Qur'an dengan kekuasaan. Karena dia tahu begitu pentingnya kekuasaan ini tadi. Nah, kekuasaan di dalam Islam bukanlah tentang hawa nafsu belaka, namun bagaimana syariatnya Allah bisa diterapkan di muka buminya Allah. Nah, banyak ayat-ayat firman-firmannya Allah yang dimana kekuasaan sangatlah penting bagi kehidupan. Nah, dimana Allah berfirman kepada Nabi Daud, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya engkau adalah pemimpin di muka bumi. Fakum bainan nasi bil haq, maka putuskanlah hukum bagi manusia dengan yang hak, dengan yang Allah serukan. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah mengikutin hawa nafsu, karena hawa nafsu ini akan membawa kita kepada kesesatan. Karena hawa nafsu inilah yang akan membawa kita kepada azabnya Allah. Sungguh siksa Allah ini adalah sangatlah pedih bagi kita yang sudah Allah berikan akal. Kita gak akan mau untuk mendapat siksa dari Allah. Maka sobat, bagaimana Ramadan kali ini bisa kita jadikan momentum untuk menerapkan Al-Qur'an. Dan Ramadan kali ini ya kan kita jadikan untuk mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Maka sobat Mosji yang dirahmati Allah, ketika sobat sudah berusaha menghafalkan, sobat sudah berusaha untuk mempelajarinya, nah maka ini yang seharusnya mendorong kita untuk memperjuangkan agar Al-Qur'an bisa diterapkan kembali di muka buminya Allah dengan satu institusi, yaitu Khilafah Islamiyah. Nah, semoga sobat sekalian, sobat Mosji yang dirahmati Allah, bisa menjadi salah satu pejuang yang berusaha menerapkan dan membumikan Al-Qur'an di muka buminya Allah. Dan inilah yang akan menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah, bahwa kita bukan hanya sekedar menghafalnya, bahwa kita bukan hanya sekedar mengamalkan ke dirinya kita, tapi kita berusaha juga menerapkan di muka buminya Allah ini tadi. Dan sangat kita harapkan semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir tanpa khilafah, karena khilafah lah kekuasaan di dalam Islam yang mampu menerapkan Al-Qur'an secara kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.